Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Maulana dengan nomor induk mahasiswa 12030300075 dari kelas ATN 2B. Di sini saya akan memaparkan hasil resensi yang sudah saya buat dari pertemuan pertama sampai ke-7 mata kuliah ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rijal SSC MH. Untuk pertemuan pertama, kita memperkenalan kontrak belajar, juga pengenalan terhadap metode pembelajaran. Sedangkan dalam pertemuan kedua kita sudah masuk ke dalam teori dalam mempelajari ilmu negara. Untuk ruang-ruang lingkup ilmu negara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkup Kelsen, di mana lingkup Kelsen mengartikan ilmu negara sebagai aspek hukum dan juga non-meta yuridis. Jadi Kelsen menganggap ilmu negara bukan ilmu yang mempelajari asal-muasal terbentuknya juga struktur akan suatu kenegaraan, tapi lebih berfokus kepada aspek hukum. Yang kedua ada lingkup Cronenberg. Dari pendapat Cronenberg dan teori Cronenberg bahwa menentang teori Kelsen, bahwa dia menganggap bahwa ilmu negara harus memperdalam asal-muasal, sejarah, struktur, dan lainnya dari negara itu. Asal-muasal negara di dunia ini diperkenalkan oleh George Jelinek pada tahun 1882, sedangkan di Indonesia pertama diperkenalkan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 1946. Aliran ilmu negara yang pertama ada aliran Socrates, aliran dari Plato, yang ketiga aliran dari Aristoteles, yang keempat aliran dari Epicurus. Terkait dengan ilmu negara dari sisi peradaban dan sejarah akan mengacu dan menginduk terhadap bangsa Yunani dan juga bangsa Romawi yang lebih dominan satu sama lainnya, memiliki perbedaan baik dari sisi keilmuan, kesatuan nasional, penganggapan warga negara, juga hukum dan kesusilaannya yang akan berpengaruh kepada peradaban dunia. Dan pertemuan ketiga kita mempelajari tentang definisi dan hakikat negara. Istilah negara secara bahasa asing seperti de Staat dari bahasa Belanda, Staat dari bahasa Inggris, dan Litat dari bahasa Perancis. Ada pula istilah negara di kalangan para ahli memberikan pengertian yang beragam. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri dan dihindari akan keberagamannya, dikarenakan mereka memiliki sudut pandang dan kacamata sains yang berbeda-beda dalam melihat konsep baik secara umum maupun spesifik dan paham tentang negara tersebut. Demikian juga adanya faktor perbedaan lingkungan di mana mereka hidup dan bersosialisasi, seperti Aristoteles, salah seorang pemikir negara dan hukum zaman Yunani, contohnya memberi pengertian negara bahwa negara itu merupakan suatu kekuasaan masyarakat atau persekutuan daripada keluarga dan desa atau kampung yang bertujuan untuk mencapai kebaikan yang tertinggi bagi umat manusia. Dengan adanya definisi dari para ahli tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik secara politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut untuk kemaslahatan dan kedaulatan seluruh rakyat dari negara tersebut. Atau negara bisa disimpulkan diartikan sebagai pengorganisasian masyarakat dalam suatu wilayah dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Untuk pertemuan keempat, kita mempelajari tentang unsur-unsur negara. Pertama, wilayah. Tentu saja setiap negara memerlukan suatu wilayah yang berdaulat. Dan kedua, adanya penduduk. Setiap negara wajib memiliki yang namanya warga negara atau penduduk, yang dimana rakyat itu harus berdaulat. Dan yang ketiga, pemerintahan, yang dinamakan sebuah negara itu harus memiliki sebuah pemerintahan, di mana pemerintahan ini menjadi kunci berjalannya penyelenggaraan bernegara. Dan yang keempat, pengakuan. Pengakuan ini terbagi menjadi dua hal. Yang pertama ada secara de facto, dan yang kedua ada secara de jure. Pertama, de facto, yang bersifat tetap, memiliki arti suatu negara atau instansi yang mengakui keberadaan negara atau suatu tertentu memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi kedepannya. Itu definisi dari de facto secara tetap. Kedua, ada de facto
secara sementara ini adalah ketika pengakuan suatu pihak terhadap pihak lain melandaskan kondisinya karena adanya proyeksi ke depannya tidak diperlihatkan atau tidak difikirkan. Kelima, terakhir, hubungan internasional. Jika ini diakui, maka dilanjutkan dengan deklaratif, dan diplomatik pendeklarasian sebuah negara dengan negara-negara lainnya dalam pergaulan dan hubungan internasional. Dan pertemuan kelima, kita membahas tentang teori-teori dari negara. Yang pertama ada teori pluralis. Dalam teori negara pluralis, seperti yang saya dengar dan pahami dalam penyampaian materi yang diberikan bahwa negara sebagai alat yang netral, maka saya menyimpulkan teori ini negara merupakan teori atau paham yang saling menghargai adanya perbedaan di dalam negara. Karena masyarakatnya terkhusus dalam interaksi politik dan sosial juga memperoleh kelompok yang berbeda. Itu untuk agar menjaga kultur budayanya masing-masing dalam artian, dalam teori ini, tidak ada kelompok yang diunggulkan secara dasar, tetapi kekuatan kelompok lebih cenderung diunggulkan dari mayoritas daripada kelompok yang minoritas. Untuk kedua, ada teori negara korporatis. Dalam teori negara korporatis, sebagai yang saya dengar dalam materi yang disampaikan bahwa paham ini merupakan pertemuan dari kemandirian negara di mana negara tidak dikendalikan oleh kepentingan dan juga golongan dalam masyarakat dengan faktor partisipasi masyarakat. Dengan hal ini, saya dapat menyimpulkan dan menarik sebuah kesimpulan bahwa teori dan paham ini adalah negara dengan berbagai kegiatan dan keikut campuran organisasi kemasyarakatan di dalamnya. Serta dalam teori ini, posisi masyarakat merupakan yang dimanfaatkan dari kepentingan pihak-pihak dalam artian swasta tertentu yang di beberapa urusan kenegaraan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dan ketiga, ada teori negara strukturalis. Dalam teori negara strukturalis ini, seperti yang saya dengar dalam materi yang disampaikan, bahwa negara ini muncul sebagai negara hasil perubahan sosial dan bukan negara sendiri yang membentuknya. Maka, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa negara strukturalis ini teori yang menganggap kasta sosial atau hierarki sebagai sebuah kemustahilan. Setiap elemen dan bagian masyarakat bekerja dalam sebuah sistem. Semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosialnya. Singkatnya, kasta sosial ini merupakan kebutuhan dari sebuah sistem yang disatukan dalam negara. Dan yang keempat, ada teori negara organis. Dalam teori negara organis ini, seperti yang disampaikan dalam materi yang diberikan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, tidak dipakai dalam teori ini, maka saya dapat menyimpulkan bahwa negara ini yang menganut teori ini bisa dibilang sebagai negara anti-demokrasi. Dan kita lanjut ke pertemuan ke-6 tentang teori-teori negara. Satu, ada teori negara formal. Teori ini melihat negara sebagai sebuah lembaga formal dengan sudut pandang normatif dan yuridis, dengan dikaji dan memperhatikan konstitusi dan aturan-aturan yang ada di dalamnya, serta struktur-struktur kelembagaan yang terpola secara formal. Negara lebih dipandang sebagai sebuah struktur status daripada tempat perumusan berbagai proses politik dan dinamika masyarakat. Dan yang kedua, ada teori negara kapitalis klasik. Dalam teori negara kapitalis klasik ini merupakan pertentangan dengan pandangan kapitalisme klasik Adam Smith tentang pengaturan masyarakat oleh tangan yang tidak tampak atau the invisible hand. Dengan pandangan demokrasi mengenai negara penjaga malam atau Naturalstaat, dalam teori ini, negara dipandang sebagai organ kemasyarakatan dengan peran yang kecil. Fungsi negara didefinisikan sebagai agen pelayanan sosial kemasyarakatan atau social services. Dan yang ketiga, ada teori negara Marxis klasik. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu versi teori negara dari Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Dalam teori ini, negara dipandang sebagai badan yang tidak mandiri dan tidak memiliki kepentingannya sendiri. Hal ini
terjadi, mengingat negara hanyalah panitia yang bertugas melayani kepentingan kaum borjuis, kelas-kelas borjuis atau kelas pemilik modal yang merupakan kelas dominan dan berkuasa dalam masyarakat. Negara berfungsi untuk mengelola kepentingan kaum borjuis itu. Dan yang keempat, ada teori negara Bonapartis. Dalam teori ini, negara tidak hanya dipandang sebagai alat yang berkuasa dan tak sekedar pengelola kepentingan kaum borjuis. Negara mempunyai kemandirian relatif sehubungan untuk mempertahankan sistem. Dan lanjut ke pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, asal muasal negara. Yang pertama dari masa Yunani kuno. Pada abad 4-8 sebelum Masehi, masyarakat Yunani atau sekitarnya yang mendapatkan pengaruh Yunani tersebar ke beberapa tempat seperti Kepulauan Aegean, Kepulauan Sicily, Italia Selatan, dan pesisir Asia Kecil. Di Yunani sendiri, asal muasal sebuah negara diawali dengan terbentuknya sebuah keluarga yang terus berkembang menjadi sebuah kelompok, kemudian menjadi sebuah desa, dan hingga menjadi sebuah kota atau disebut dengan polis pada saat itu. Lalu, ada beberapa tokoh yang mengkaji terkait asal muasal negara. Salah satunya yaitu Plato. Menurut Plato, negara itu terbentuk karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas masing-masing dan tugas sendiri-sendiri, dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah kemudian yang dinamakan masyarakat atau negara. 2. Pada masa Romawi kuno, seiring berkembangnya zaman, Romawi sering disandingkan dengan Yunani. Begitu juga sebaliknya. Dan ada pun pendapat para ahli pada masa Romawi kuno, salah satunya Cicero. Dia berpendapat bahwa asal muasal negara terdiri dari sebuah masyarakat kota yang membentuk sebuah kontrak sosial. Dan yang ketiga, pada masa abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu pertama, periode pra-Renaissance. Pada zaman ini mulai terdapat penilaian terhadap seseorang yang mampu melakukan sesuatu yang orang lain tidak mampu lakukan penilaian tersebut. Berbentuk penghargaan sehingga banyak orang yang berlomba-lomba melakukan hal-hal yang mampu membuat orang lain memberikan penghargaan terhadap dirinya. Para pemikir kenegaraan pun muncul pada masa abad pertengahan. Paruh pertama, yaitu ada Agustinus, ada Thomas Aquinas, ada Marsilius, dan ada juga Thomas More. Yang kedua itu ada pasca Renaissance, ialah masa setelah Renaissance, dan pada masa ini mulailah muncul pemikiran yang khas mengenai kenegaraan, seperti nampak dalam karya-karya Niccolo Machiavelli tentang The Prince-nya, ada Jane Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, ada Thomas Hobbes, dan juga masih banyak lainnya. Dan yang keempat ada masa Auk Valarung. Dalam masa ini terdapat beberapa ahli yang berpendapat, di antaranya ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 berpendapat bahwa suatu negara muncul karena adanya suatu perjanjian pemerintahan. Sedangkan Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 berpendapat bahwa asal muasal negara atau suatu negara adalah karena adanya keinginan untuk mendirikan suatu negara hukum. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.